Kita harus fokus dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Urusan politik, ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Saya kira kalau soal kedekatan Jokowi dengan Ganjar Pranowo bukan perkara biasa gitu ya. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa memang Jokowi terlihat sangat ingin Ganjar yang kemudian diusung di 2024. Dalam acara Projo beberapa waktu yang lalu kan sebenarnya ada kode keras bahwa Jokowi memang lebih terlihat ingin Ganjar ya yang diusung oleh PDIP sebagai kandidat capres di 2024. Yang menarik dikatakan oleh Presiden bahwa kalau memilih pemimpin carilah yang keningnya penuh kerutan. Ini ya bagus juga bahwa ini indikator orang yang suka memikirkan bangsa dan negara. Tapi yang menarik dikatakan oleh Presiden, kalau orang yang rambutnya putih semua itu berarti indikasi orang tersebut sangat memikirkan rakyat. Presiden Jokowi sedang menegaskan standar mutu atau kualitas calon presiden buat 2024. Seakan Presiden Jokowi ngomong ya, ini loh, kalau mau nyari capres yang mirip saya, maksudnya mirip sama Presiden Jokowi. Menurut saya memang kedekatan seorang Jokowi dengan Ganjar Pranowo sudah tidak perlu dibahas. Semua orang sudah tahu bahwa mereka mempunyai kedekatan yang sama, bahkan ada style atau gaya yang sama dalam mendekati rakyat. Mereka sangat populer di kalangan rakyat bawah dan mereka sama-sama suka belusukan kemana-mana, ke pasar, ke sekolah, ke berbagai lapisan masyarakat di bawah, di grassroots. Dua-duanya sama, suka belusukan. Prabowo harus sabar. Jokowi sudah jelas mendukung Ganjar Pranowo, hatinya sudah melekat. Pengamat politik Jerry masih menyoroti manuver politik yang dilakukan oleh Joko Widodo alias Jokowi jelang Pilpres 2024. Dirinya mengatakan sejumlah sinyal yang diberikan kepala negara tersebut sudah jelas mengarah kepada Ganjar Pranowo. Sebelumnya, menurutnya, hal ini merupakan tanda jelas bahwa mantan gubernur tersebut memang mendukung sesama politikus PDI Perjuangan itu. Jerry menilai Jokowi hanya berbasa-basi saat memberikan dukungannya kepada menterinya yang berpotensi menjadi capres. Beberapa menteri tersebut diantaranya yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Jerry, kriteria atau ciri capres yang memikirkan rakyat versi Jokowi hanya alegori politik saja. Dirinya lantas menyarankan Jokowi agar tidak terlalu sering memberi dukungan kepada bakal calon presiden lantaran tengah menjabat sebagai kepala negara. Kelompok ex-HTI dan FPI dukung Anies Baswedan Presiden 2024. PA212 tidak kenal. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin mengaku tak kenal dengan simpatisan ex-FPI yang deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan. Dukungan untuk Anies maju Pilpres 2024 itu dideklarasikan kelompok Majelis Sang Presiden di Hotel Bidakara Rabu pagi. Beberapa nama Majelis Sang Presiden itu mengaku sebagai simpatisan HTI, FPI hingga ex-narapidana teroris. Berikut nama-nama anggota yang hadir dalam deklarasi tersebut. Pembaca deklarasi: 1. Habib Musalan bin Muhammad. 2. Habib Syarif Abdullah Al-Haddad. 3. Ustadz Zainal Mutakin. 4. Ustadz Ahmad Jaki. 4. Ustadz Haji Abdullah Gadir. 5. Usman Adnan. 6. Muhammad bin Anwar Marta. Narasumber dalam konferensi pers: 1. Habib Alif Akbar bin Abdurrahman Al-Yamani. 2. Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. 3. Ustadz Wandi Supandi. 4. Ustadz Kartono. 5. Ustadz Syahroni. 6. Zainal Abidin. Novel Bamukmin menduga kelompok tersebut hanya mencatut nama FPI. Ketua Umum PA212 Slamet Marif juga tak mengenal nama-nama tersebut. Menurut dia, tidak masalah jika ada kelompok orang yang mengaku dari FPI lalu mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan. Tak ingin dijadikan ajang berpolitik oleh politisi, Anies Baswedan tidak diundang di reuni 212.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak tampak hadir dalam acara reuni 212 di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat 2 Desember 2022. Putri Presiden Republik Indonesia kedua yakni Siti Hediati Haryadi atau kerap disapa Titik Soeharto hanya tersenyum ketika disinggung soal kehadiran Anies. Sembari berjalan meninggalkan awak media, Titik nampak sibuk berfoto dengan peserta reuni 212. Ia menuturkan kedatangannya ke acara reuni 212 untuk memanjatkan doa agar Indonesia bebas dari penderitaan. Namun, ketika ditanya tentang alasan mengapa panitia memilih Masjid Atin sebagai lokasi reuni 212, Titik mengaku tidak mengetahuinya. Tetapi, dia menegaskan Masjid Atin terbuka untuk siapapun. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, Titik meninggalkan Masjid Atin pukul 07.00 WIB. Saat akan meninggalkan acara tersebut, Titik turut dikelilingi peserta reuni yang ingin berfoto bersamanya. Selain Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Titik Soeharto, terdapat pula tokoh-tokoh agama lainnya yang turut hadir, diantaranya Buya Kurtubi, Habib Muhammad FPI, Yusuf Martak, Kiai Abdul Kahar, Buya Yahya, Abah Raud, Habib Hanif, Slamet Ma'arif, Kiai Honop, Kiai Maksum, Habib Mahdi, dan Kiai Munawar Aseli. Panitia penyelenggara reuni 212 memastikan tidak mengundang ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dalam acara di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Penanggung jawab reuni 212 Yusuf Martak menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengundang tokoh agama dan ulama dalam acara yang akan berlangsung pada Jumat 2 Desember 2022 itu. Dia pun menyebutkan bahwa panitia tidak mengundang tokoh yang berkaitan dengan politik, termasuk Anies yang diketahui beberapa kali menghadiri reuni 212. Menurut Yusuf, reuni 212 kali ini mengusung tema Munajat Akbar dan Indonesia Bersalawat untuk keselamatan NKRI dan akan fokus pada kegiatan doa bersama serta bermunajat. Atas dasar itu, panitia penyelenggara tidak ingin reuni 212 justru dianggap ataupun dijadikan ajang berpolitik oleh para politisi.